Selamat hari Sabat, saudara sekalian. Sabat sore ini kita akan lanjutkan materi tanggapan dari presentasi yang berjudul The Trinity, Catholic Trinity versus Anti-Trinitarians, Islam dan Freemason oleh Antonio Bernard. Pada beberapa waktu lalu, saya mendapat kiriman beberapa kutipan dari presentasi ini yang menurut sang pengirim adalah serupa dengan kebenaran anti-Trinitas. Melihat upayanya, sepertinya hal ini sudah diajarkan kepada banyak orang agar semakin sedikit yang berminat untuk mempelajari kebenaran Allah Bapa dan Anaknya. Kita sudah lihat pada presentasi sebelumnya tanggapan untuk beberapa slide yang mereka kirimkan yang menyatakan bahwa ajaran doktrin Trinitas Gereja Katolik sama dengan pekabaran anti-Trinitas Gereja Advent mula-mula. Dan dari hasil pembelajaran terbukti tuduhan mereka salah. Mereka gagal lagi. Malah terbukti doktrin Trinitas Gereja Advent yang sekarang inilah yang sama dengan doktrin Trinitas Gereja Katolik. Dan ini diakui oleh badan tertinggi bidang teologi Gereja Advent, yaitu BRI, Biblical Research Institute, bahwa memang doktrin Trinitas Gereja Advent selaras atau sama dengan doktrin Trinitas Gereja Katolik. Nah, sekarang kita akan lihat slide lainnya yang mereka kirim dari presentasi ini, yang isinya bagi kami adalah hujat. Oleh karenanya, kami beri judul Hujat kepada Allah Bapa dan Anaknya. Mari kita lihat apa yang mereka bagikan. Judulnya Spiritualism, The Father and Mother God. Ya, spiritualisme, Allah, Bapa, Ibu. Terjemahannya kami tampilkan berikut ini. Kepercayaan spiritualistik bahwa hanya ada satu Allah yang benar dan bahwa Ia ada sendirian sebelum segala sesuatu, termasuk Yesus, akan menuntun Anda ke dalam kepercayaan panteistik bahwa Allah membagi dirinya sendiri, esensinya atau substansi ilahinya, ke dalam bagian-bagian yang berbeda, seperti Anak atau Roh Kudus, dan lain-lain. Dengan demikian, Allah akan menjadi sumber dan penopang yang berkelanjutan dari semua bagian-bagiannya, karena Ia akan berada di dalam semua bagian ini. Satu Allah yang benar melahirkan yang lain dari dirinya sendiri, yang mana tidak lebih dari panteisme dan spiritualisme Katolik murni. Ini diambil dari The Trinity, What Has God Revealed? Objection Answered by Glenn Parfitt. Dari kutipan ini, si pengirim menyatakan bahwa ajaran anti-Trinitas sama dengan ajaran spiritualisme, bahwa Allah itu terdiri dari Bapa dan Ibu dalam satu oknum. Bahkan mereka menyatakan bahwa Bapa itu bersenggama dengan dirinya sendiri dan melahirkan anaknya yang tunggal. Bukankah ini hujat kepada Allah Bapa dan Anak? Ini hujat namanya. Ini ajaran dari setan. Perhatikan. Dikatakan Allah membagi dirinya sendiri ke dalam bagian-bagian yang berbeda, seperti Anak atau Roh Kudus. Apakah ini Alkitabiah? Tentu tidak. Tidak ada ajaran dalam Alkitab yang menyatakan Allah Bapa membagi dirinya sendiri. Anehnya, mereka katakan tadi bahwa Bapa bersenggama terhadap dirinya sendiri, sebab Bapa dan Ibu dalam satu makhluk, tapi sekarang menyatakan bahwa Bapa membagi dirinya sendiri. Bisa lihat, mereka tidak konsisten dalam menyatakan pekabaran mereka. Mereka hubungkan ajaran spiritualisme dengan anti-Trinitas, tapi mereka sendiri bertentangan dalam mengabarkannya. Sebagai informasi, Glenn Parfitt yang menulis akan tanggapan ini adalah seorang anggota Gereja Advent di Australia dan bukan seorang pendeta. Dia hanyalah ilmuwan. Dia tulis buku tentang Trinitas dan rupanya dia pelajari, dan sepertinya mulai dipelajari oleh orang-orang Advent di Indonesia. Intinya, ajaran ini tidak sama dengan ajaran anti-Trinitas. Kita percaya Yesus lahir dari Bapa dan itu sudah cukup. Kita tidak perlu tahu caranya. Oleh karena lahir dari Bapa, maka alamiah Yesus sama dengan Bapa, yaitu ilahi.
Tidak ada Alkitab nyatakan tentang substansi atau materinya. Kita tidak perlu tahu itu. Yang penting bagi kita bahwa anak lahir dari Bapa dan karenanya anak juga ilahi sebagaimana Bapanya ilahi. Silahkan lihat pelajaran keilahian Kristus untuk penjelasan lebih mendalam. Nah, menurut mereka, ajaran anti-Trinitas yang kita yakini berhubungan dengan spiritualisme ini. Dan ini menuntun kepada kepercayaan panteistik. Benarkah demikian? Dengan ajaran spiritualisme saja sudah tidak sama, apalagi dengan panteistik. Namun mari kita lihat arti panteistik. Kita lihat dari Britannica.com yang menjelaskan, panteisme, doktrin yang menyatakan bahwa alam semesta yang dikandung secara keseluruhan adalah Allah. Dan sebaliknya, bahwa tidak ada Allah selain gabungan substansi, kekuatan, dan hukum yang dimanifestasikan dalam alam semesta yang ada. Doktrin yang serupa tentang panenteisme menegaskan bahwa Allah termasuk alam semesta sebagai bagian meskipun tidak seluruh keberadaannya. Intinya, sebagaimana ajaran John Harvey Kellogg yang mengajarkan melalui panteismenya dalam buku The Living Temple, bahwa Allah ada di dalam segala hal. Adakah ajaran anti-Trinitas mengajarkan seperti ini? Tentu tidak. Tetapi mengapa mereka katakan sama? Karena kita kabarkan bahwa Roh Kristus ada di dalam diri kita. Nah, masalahnya bagi mereka, Roh itu adalah oknum yang berbeda dan terpisah daripada Yesus. Oleh karenanya, mari kita lihat makna spiritualisme berikut ini, dan masih kita ambil dari Britannica.com. Spiritualisme dalam agama, suatu gerakan yang didasarkan pada kepercayaan bahwa jiwa-jiwa yang telah pergi dapat berinteraksi dengan yang hidup. Spiritualis berusaha melakukan kontak dengan orang mati, biasanya melalui bantuan medium. Seseorang diyakini memiliki kemampuan untuk menghubungi roh secara langsung. Beberapa medium bekerja saat dalam keadaan kesurupan, dan beberapa media mengklaim sebagai katalisator untuk berbagai fenomena fisik paranormal, termasuk pematerialisasian atau penggerakan objek yang melaluinya roh mengumumkan kehadiran mereka. Inilah spiritualisme. Yang pertama, mereka anggap bahwa roh itu adalah pribadi yang bisa berinteraksi dengan yang hidup. Itulah yang kita lihat di film-film spiritisme, di mana jika seseorang mati, rohnya gentayangan. Rohnya berbentuk sama dengan yang mati, hanya sudah tidak terlihat. Yang kedua, roh ini bisa berhubungan dengan yang hidup melalui orang yang kesurupan, atau yang ketiga, roh itu bisa berhubungan dengan yang hidup melalui benda. Saat benda tersebut bergerak, maka diketahui kehadiran daripada roh itu. Inilah spiritualisme yang ajarkan bahwa roh, dan karenanya saat kita ajarkan roh Kristus yang harus tinggal dalam diri kita, dalam hati kita, bagi mereka, yaitu yang membagikan slide ini, hal itu serupa dengan spiritisme. Sebab bagi mereka, roh Kristus adalah oknum berbeda dan seperti makhluk halus. Dari pengertian ini, mana yang sebenarnya sama? Apakah ajaran Trinitas dengan spiritisme atau ajaran anti-Trinitas dengan ajaran spiritisme? Sebenarnya spiritisme lebih mirip dengan Trinitas, sebab Trinitas ajarkan bahwa roh adalah oknum berbeda dan terpisah, bisa berkomunikasi dengan yang hidup. Ajaran anti-Trinitas berbeda. Contohnya, roh Kristus bukanlah oknum yang berbeda dan terpisah dari Kristus. Roh Kristus sesuai Alkitab adalah pikiran. Ya, pikiran Kristus tersebut. Hidup dari Kristus itu tersebut. Kemudian karakter, ya, karakter dari Kristus itu tersebut. Jadi menurut Alkitab, roh itu adalah pikiran, hidup, dan karakter, bukan oknum terpisah. Dan roh atau pikiran atau hidup atau karakter Kristus ini dilepaskan menurut roh nubuat dan dikirimkan kepada kita. Ya. Saya kasih contoh. Seandainya saya berbicara dalam hati saya sekarang ini,
dan saya katakan kepada anak saya yang ada di Jakarta, "Nak, baik-baik ya, rajin baca Alkitab dan berdoa." Saya katakan itu dalam hati saya. Apakah anak saya yang di Jakarta dapat menerima dan mendengarnya? Tentu tidak. Tapi suara dan hati Kristus dilepaskan dari dirinya dan dapat dikirimkan ke dalam hati kita sehingga dapat berbicara dalam hati kita, mengingatkan kita, mengajarkan kita akan kebenaran. Inilah yang Allah telah nyatakan melalui kebenaran firman-Nya. Jadi, Roh Kristus tersebut dapat berbicara kepada kita oleh karena dilepaskan dari dirinya, dari kepribadian manusianya. Tetapi Roh Kristus tersebut tidak berbicara kembali kepada Kristus layaknya oknum lain. Roh Kristus tidak datang kepada Kristus dan katakan, "Oh, saya sudah bicara kepada Wilmore dan ingatkan kepada dia untuk hidup setia sampai engkau datang kembali." Tidak. Roh Kristus adalah kemahahadiran Kristus itu sendiri. Karenanya saat Roh Kristus hadir dalam hidup kita dan kita menyatakan permohonan kita kepadanya melalui Roh-Nya, ya, Yesus yang di sorga mendengar dan berbicara kepada kita. Roh-Nya itu layaknya arus penghubung antara kita dengan Yesus. Ya. Perhatikan yang Nyonya White tuliskan berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman, buku 2, bab 73, halaman 320, paragraf 1, yang berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti, perhatikan, selalu menerima Roh-Nya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allah-Nya. Sebagaimana carang pokok anggur, perhatikan, senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup. Demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya sendiri. Perhatikan yang ditandai warna biru muda. Selalu menerima Roh-Nya, itu adalah sama dengan senantiasa mengisap sari. Itulah saluran perhubungan yang terbuka terus-menerus. Inilah maknanya tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Kita selalu terhubung dengan Yesus yang adalah pokok anggur dan menerima sari dari Dia, yaitu apa? Roh-Nya, Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya Roh itu bukan oknum lain yang berbeda dari Yesus. Itu adalah hidup Yesus itu sendiri, ya. Sebagaimana Alkitab katakan, Yohanes 6 ayat 63, yang memberi hidup kepada kita ranting-ranting. Itu sebabnya Paulus berkata, Yesus adalah Roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Inilah pekabaran anti-trinitas. Apakah sama dengan spiritualisme? Sungguh sangat tidak sama. Sungguh sangat amat berbeda. Bisa dipahami? Jika ada umat dan pendeta gereja Advent sekarang ini yang mengatakan bahwa ajaran anti-trinitas sama dengan spiritualisme, jangan takut dan khawatir. Itu artinya mereka hanya ikut-ikutan ajaran orang lain, mereka tidak belajar dengan baik dan benar, dan mereka merasa cukup tahu serta paham. Kita patut mengasihani mereka. Jadi kembali, Roh Kristus itu bukan oknum yang berbeda dari Kristus. Itu adalah hidupnya yang menghubungkan dia dengan kita. Layaknya carang atau ranting terhubung dengan pokok anggur dan menerima sari dari pokok. Ya. Itulah makna Roh Kristus, Roh-Nya yang kudus. Supaya kita paham dan jangan salah. Kemudian, mereka juga bagikan kutipan berikut ini dari slide dari presentasi yang sama. Ini diambil dari bukunya Walter White, Truth Matters halaman 216. Walter White menyatakan bahwa sistem penyembahan matahari dari paganisme terdiri dari Bapa, Ibu, dan Anak. Penyembahan Ibu dan Anak adalah dasar penyembahan agama-agama kuno. Dan ini masih ada sampai sekarang, hanya berbeda nama. Paganisme punya konsep tentang Allah Bapa, Ibu, dan melahirkan anak. Kenapa ajaran ini menjadi perhatian kaum Trinitas? Karena mereka sendiri berkata, kalau Yesus anak Allah yang lahir dari Bapa, siapa ibunya? Di mana rumah sakitnya?
siapa bidannya? Mereka sendiri yang terjerumus kepada kesesatan yang setan hembuskan. Kita yang kabarkan anti-trinitas menurut para pionir gereja Advent mula-mula tidak pernah terjerumus kepada hujat yang seperti itu. Karena Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus lahir dari Bapa dan Roh Nubuat juga ajarkan yang sama. Contoh, Alkitab ajarkan kelahiran Yesus dalam Amsal 8 dan Roh Nubuat menggunakan Amsal 8 tersebut untuk jelaskan bahwa Yesus lahir dari Bapa. Baca buku para nabi dan Bapa. Perhatikan kutipan berikut dari Nyonya White. Ingat baik-baik yang tertulis dalam The Signs of the Times, Mei 30, 1895, yang berkata, persembahan lengkap telah dibuat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan seorang anak melalui penciptaan, sebagaimana para malaikat. Bukan anak melalui adopsi, sebagaimana orang berdosa yang diampuni, tetapi anak yang diperanakkan dalam gambar wujud dari pribadi Bapa dan dalam semua cahaya keagungan dan kemuliaannya, yang setara dengan Allah dalam otoritas, martabat, dan kesempurnaan ilahi. Di dalam Dia tinggal seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Hal ini bukan mengacu kepada kelahiran Yesus di dunia, sebab kutipan ini berkata, ia dilahirkan dalam gambar wujud dari pribadi Bapa dan dalam semua cahaya keagungan dan kemuliaannya. Perhatikan Nyonya White tulis dalam bahasa Inggris, a son begotten, yang artinya anak yang diperanakkan. Nyonya White tidak membuat catatan khusus tentang makna kata begotten, sebab saat ini banyak para ahli bahasa teologia dalam gereja Advent yang sekarang ini mengatakan bahwa kata begotten itu dalam bahasa aslinya bukan berarti diperanakkan. Nyonya White sama sekali tidak membuat catatan tentang hal itu. Sebab Nyonya White paham bahwa makna kata begotten artinya diperanakkan. Dan itulah yang dia yakini. Terbukti dia membuat perbandingan dengan jenis anak Allah yang lain, yaitu melalui penciptaan dan melalui adopsi. Kita manusia adalah ciptaan. Bagian kita adalah mempercayai apa yang Allah katakan. Dia berkata dalam Mazmur 2 ayat 7. Mari kita perhatikan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata, ya, Tuhan dalam huruf besar ini berkata kepada pemazmur, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ini adalah perkataan Tuhan Allah dan merupakan nubuatan, dan Paulus kutip ayat ini dalam Ibrani 1 ayat 5 yang berkata, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia, yaitu Bapa, mengatakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi, Mazmur 2 ayat 7 adalah pernyataan Allah Bapa tentang anaknya. Allah Bapa sendiri akui bahwa dia memperanakkan anaknya. Ya, adakah kita meragukan perkataan Allah Bapa? Hati-hati bagi yang mempercayai Alkitab. Ini Allah Bapa yang bicara bahwa dia memperanakkan anaknya. Apakah ada bukti lain bahwa perkataan ini adalah tentang Yesus Kristus? Paulus yang sama menuliskan dalam Ibrani 5 ayat 5. Kita baca, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jelas sekali Alkitab menyatakan bahwa anak yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Dan Bapanya, yaitu Allah Bapa, mengakui secara langsung bahwa Yesus adalah anaknya yang Bapa peranakkan. Atau yang Amsal 8 sebut, dibawa keluar. Anak dibawa keluar dari Bapa, layaknya Hawa dibawa keluar dari Adam. Bagaimana caranya? Tidak perlu kita tahu. Bagian kita percaya oleh iman bahwa memang Yesus dibawa keluar atau diperanakkan dari Bapa. Jelas Alkitab nyatakan. Nah, sementara kaum Trinitas mengaplikasikan keterbatasan manusia, ya, mereka
mengaplikasikan keterbatasan manusia kepada Allah. Bagi kaum Trinitas, kalau punya anak, harus ada ibunya, harus ada rumah sakitnya, harus ada bidannya. Kasihan sekali saudaraku dalam Tuhan. Ya. Kalau ada yang mengatakan hal-hal tersebut, jangan takut, jangan khawatir. Ikuti standar Alkitab, ikuti teladan Yesus. Ya. Ada firman Allah. Ingat baik-baik ayat berikut ini, Yeremia 32 ayat 27 yang berkata, "Sesungguhnya, akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku?" Ya, ini Tuhan yang berkata, adakah yang mustahil bagiku? Siapa Tuhan yang dimaksud? Kita sudah pelajari, Tuhan yang dimaksud adalah Allah Bapa. Lihat pelajaran keilahian tentang Kristus. Siapa yang berani jawab pernyataan Allah Bapa ini? Hanya kita kaum anti-trinitas yang berani. Apa jawabnya? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Bapa. Lukas 1 ayat 37 bahkan menyatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena kita percaya bahwa Allah Bapa sanggup melakukan apa saja, termasuk mempunyai anak yang Dia peranakkan dari dirinya sendiri. Dia sudah nyatakan dan kita percaya. Tetapi kaum Trinitas tidak berani jawab ini. Sebab Allah Trinitas punya keterbatasan. Allah Trinitas tidak sanggup punya anak. Allah Trinitas hanya sanggup punya anak metafora. Anak yang pura-pura. Permainan peran. Mohon maaf, ini amaran keras tapi perlu. Kalau ada kaum Trinitas yang berani jawab ayat ini, mereka harus hati-hati dalam menjawab. Kenapa? Kalau mereka jawab tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka mereka harus terima bahwa Bapa punya anak yang Dia peranakkan dari dirinya sendiri. Tapi kalau mereka tidak terima bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya diperanakkan oleh Bapa, maka dengan sendirinya mereka menjawab bahwa ada yang mustahil bagi Allah. Bisa lihat tantangan yang kaum Trinitas hadapi. Keterbatasan manusia mereka aplikasikan kepada Allah. Bukankah itu suatu penghinaan? Itu hujat namanya. Inilah sebabnya judul pembahasan sore hari ini adalah hujat terhadap Allah Bapa dan anaknya. Sebab kaum Trinitas membawakan pekabaran yang adalah hujat dan menyatakan bahwa hal ini sama dengan pekabaran anti-Trinitas dari Gereja Advent mula-mula. Kami bersama ini menghimbau agar bertobatlah. Kembalilah kepada iman Gereja Advent yang mula-mula. Karena itulah Gereja Advent yang benar dan sejati. Jadi, bisakah Allah Bapa punya anak yang Dia peranakkan sendiri? Bisa. Bisakah anak itu setara dan secara alamiah ilahi sama dengan bapanya? Bisa. Sebab lahir dari Bapa yang ilahi. Ingat Yeremia 32 ayat 27 ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Bapa. Semua Dia bisa. Inilah Allah Alkitab yang kita sembah. Amin. Perhatikan. Pertama, Hawa keluar dari Adam. Mustahilkah itu bagi Allah? Tentu tidak. Yang kedua, Maria masih perawan tapi bisa hamil tanpa suami. Mustahilkah bagi Allah? Tentu tidak. Oleh karenanya, menolak Yesus sebagai anak Allah yang sesungguhnya diperanakkan dari Bapa adalah sama dengan menolak keilahiannya. Sebab dasar keilahian Yesus adalah statusnya sebagai anak yang diperanakkan oleh Allah Bapa. Sebagai ilustrasi, mungkinkah kita mengatakan bahwa ada manusia yang lahir bukan dari orang tua manusia? Tentu tidak. Karena jika kita mengatakan ada, yaitu ada manusia yang lahir bukan dari orang tua manusia, artinya kita telah menciptakan jenis manusia yang lain, yaitu manusia yang orang tuanya tidak harus manusia. Hal yang sama dengan doktrin Trinitas. Mereka mengatakan bahwa Yesus ilahi bukan karena lahir dari Allah Bapa yang ilahi, yaitu muncul dengan sendirinya sama-sama dengan Bapa. Nah, bukankah dengan ajaran itu mereka telah membuat Allah jenis yang lain? Allah jenis lain di hadapan Allah Bapa?
Jika ada Allah jenis lain selain Allah Bapa, itu adalah Allah palsu. Jadi jelas, tuduhan kaum Trinitas bahwa ajaran anti-Trinitas sama dengan spiritualisme, sama dengan panteisme, dan paganisme terbukti salah. Mereka gagal lagi. Malah, ajaran Trinitas yang terbukti sama dengan ajaran-ajaran itu. Sebab Trinitas berasal dari paganisme. Lihat pelajaran Ilah Babylon. Kita hanya bisa berkeluh kesah dan menangis. Semoga mereka mau bertobat dan terima kebenaran anti-Trinitas Gereja Advent mula-mula, sebab inilah Advent yang sesungguhnya. Slide berikut ini berhubungan dengan Allah Bapa Ibu yang diajarkan oleh mereka, yang katanya dari pekabaran Freemason. Kembali, menurut mereka, ajaran anti-Trinitas sama dengan ajaran Freemason, sebagaimana slide ini. Khususnya tentang Allah Bapa Ibu, di mana Bapa bersenggama dengan dirinya sendiri, sebab Bapa Ibu dalam satu makhluk. Ini bukan iman anti-Trinitas, dan ini bukan ajaran Alkitab. Ini hujat namanya, dan kaum Trinitaslah yang sebenarnya terganggu. Sebab Allah mereka terbatas. Allah mereka tidak bisa punya anak, sehingga mereka harus merasa ada ibu dulu baru punya anak. Bisa lihat betapa menyedihkan kondisi saudara-saudara kita, kaum Trinitas dalam gereja Advent yang sekarang ini. Banyak yang tulus, tapi ada yang terjerat dengan pekabaran-pekabaran yang salah. Tapi mau disamakan dengan kebenaran anti-Trinitas gereja Advent mula-mula. Oleh karenanya, kembali kami himbau, saudaraku dalam Tuhan, kaum anti-Trinitas yang percaya pekabaran para pionir gereja Advent mula-mula. Jangan takut dan khawatir bila ada tuduhan-tuduhan seperti ini. Ini semua tidak alkitabiah dan tidak didukung oleh roh nubuat. Mereka gagal paham dan semoga mereka mau belajar lebih sungguh-sungguh untuk menggali kebenaran. Dan bukan sebaliknya. Ingat, Yesus adalah anak Allah yang diperanakkan Bapa, dan karenanya Yesus adalah ilahi, sebab dia lahir dari yang ilahi. Melalui Yesuslah Allah Bapa sediakan segalanya, teristimewa, kehidupan yang kekal. Hidup kekal hanya ada dalam Yesus anak Allah yang diperanakkan Bapa, dan bukan dari Yesus metafora. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.